Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 8 SMP Khadijah rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Masyudi. Pak Ali. Di sini Pak Ali akan menjelaskan materi kedua dari mata pelajaran SKI Aswaja yang berjudul Daulah Bani Umayyah 2. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah Daulah Bani Umayyah 1, sekarang kita belajar tentang Daulah Bani Umayyah 2. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah pembelajaran anak-anak sekalian mampu melakukan satu, menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah 2 ini. Oke. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama pemimpinnya. Siapa pendirinya? Kemudian Khalifah ke-8, Khalifah kedua, Khalifah ke-9 dan seterusnya sampai Khalifah yang terakhir atau pemimpin yang terakhir. Anak-anakku sekalian kelas 8, diharapkan pula dari kalian untuk bisa menerapkan akhlak berikut ini. Nomor 1 adalah patuh kepada pemimpin. Berawal dari kita anak-anak, kita patuhi pemimpin yang sedang menjabat, yang sedang diberikan amanah. Insya Allah ketika kita bisa melakukan seperti itu, nantinya pada saat kalian menjadi pemimpin di masa depan, akan diperlakukan sama oleh rakyat, oleh masyarakat, bahwa kalian nanti akan dipatuhi dan ditaati. Kemudian yang kedua, semangat dalam berdakwah. Kita belajar dari perjuangan khalifah, ya, perjuangan para pemimpin Daulah Bani Umayyah untuk bersemangat dalam berdakwah, saling mengingatkan, saling menasihati. Kemudian nomor 3, giat belajar untuk meraih cita-cita. Kita harus giat belajar agar apa yang kita inginkan bisa dicapai dengan baik atas izin Allah. Kemudian yang 4 adalah cinta ilmu dan para ulama. Ini penting anak-anak. Sebagai seorang thalibul ilmi, kita harus cinta kepada ilmu. Terlebih lagi cinta kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu itu, yaitu guru-guru kita, kiai-kiai kita. Kita harus hormat, patuh dan memuliakannya. Kemudian semangat dalam memberi manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum lin nas, itu sabda Nabi. Selanjutnya anak-anak masuk pada materi sejarah berdirinya Bani Umayyah 2. Nah, awal mulanya bagaimana? Awal mulanya adalah ditandai dengan terjadinya penurunan Bani Umayyah 1. Tepatnya kapan? Kita lihat nomor 1, peninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat materi yang lalu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang bijaksana dan membawa Daulah Bani Umayyah 1 ke ambang kejayaan, ya. Nah, ketika beliau meninggal dunia, kekuasaan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Nah, kondisi masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada masa ini anak-anak berubah menjadi kacau. Karena apa? Karena Yazid bin Abdul Malik yang julukannya Yazid II ini cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang perhatian kepada rakyatnya. Apakah seperti ini nantinya kalian menjadi pemimpin? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Oke, yang kedua, setelah Yazid bin Abdul Malik wafat, kemudian digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Beliau orangnya terampil dan kuat. Beliau juga bisa meredam kondisi kekacauan pada saat itu. Namun
pada masanya ini ternyata muncul kekuatan baru yang akan melawan Bani Umayyah II. Yang akan melawan Bani Umayyah I. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Bani Hashim yang didukung dari golongan Mawali, golongan para Buddha. Jadi itu ada golongan atau kekuatan oposisi yang melawan Bani Umayyah. Kemudian setelah Hisham bin Abdul Malik ini meninggal dunia, khalifah-khalifah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah, akan tetapi memiliki moral yang kurang baik. Mohon maaf ya. Naudzubillah, di pemimpin-pemimpin setelah Hisham bin Abdul Malik itu ternyata memiliki perangai akhlak yang kurang baik. Contohnya apa, Pak? Contohnya suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, main perempuan. Naudzubillah min dzalik. Nah, hal ini menjadi semakin memperkuat golongan lawan untuk menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah ini, Daulah Bani Umayyah ke-1 yaitu di Damaskus, digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang dari golongan Bani Hashim tadi. Nah, khalifah terakhir, siapa itu khalifah terakhir? Marwan bin Muhammad, julukannya Marwan III. Khalifah terakhir Bani Umayyah Damaskus itu berhasil melarikan diri ke Mesir. Akan tapi meskipun dia berhasil meloloskan diri ke Mesir, tetapi dia berhasil tertangkap dan dibunuh di sana. Namun ada keluarganya, penerusnya ya, yang bernama Abdurrahman itu dapat meloloskan diri sampai berakhir atau bertempat di Andalusia, daerah Spanyol ya, negara Spanyol. Nah, pada saat kepemimpinan Bani Umayyah I, Spanyol sudah masuk Islam umatnya, banyak yang masuk Islam. Lah, karena sebagian besar di sana itu masih setia dengan Bani Umayyah, akhirnya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, julukannya ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, itu mendapatkan dukungan oleh banyak orang di sana untuk mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin Daulah Bani Umayyah II di Andalusia dengan pusat pemerintahannya di Cordoba. Itu anak-anak penjelasannya sejarah berdirinya Bani Umayyah II. Ya, ini saya tampilkan juga silsilah Bani Umayyah I yang kemarin itu. Coba kamu perhatikan. Jadi Umar bin Abdul Aziz di mana tempatnya? Di sini Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini masa puncak kejayaannya. Nah, baru setelahnya ini mulai turun, yaitu Yazid II di sini. Yazid II. Yazid bin Abdul Malik. Nah, kemudian dilanjutkan oleh khalifah berikutnya Hisham bin Abdul Malik. Ya, ini cukup bisa meredam permasalahan pada saat itu. Akan tapi setelah beliau meninggal, khalifah-khalifah berikutnya ada Khalifah Al-Walid, kemudian Yazid III dan seterusnya sampai Marwan bin Muhammad, itu malah semakin turun dan akhirnya berhenti sampai di Marwan bin Muhammad ini. Ya. Selanjutnya, nah sekarang kita pembahasan lebih dalam tentang Daulah Bani Umayyah II. Oke. Berdiri pada tahun 756 Masehi. Kenapa kok 756? Dan berakhirnya Daulah Bani Umayyah I itu 750.
Ya, dalam kurun waktu 5 tahun, ya, 5 tahun itu, ya, kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun itu Abdurrahman Ad-Dakhil pendirinya tadi berusaha keras untuk melarikan diri dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang saat itu langsung memegang tampuk kekuasaan pemerintahan Islam setelah berakhirnya Bani Umayyah satu. Nah, ini ada selang beberapa tahun kemudian baru Bani Umayyah 2 ini diberikan sampai tahun 1031 Masehi, kurang lebih berlangsung selama 275 tahun. Ya. Kemudian yang kedua dipimpin oleh 16 orang. Ya, yang pertama sampai ke-8 itu bergelar Amir. Nah, pada saat dipimpin oleh khalifah atau Amir yang ke-8, pimpinan yang ke-8 ini yaitu Abdurrahman An-Nasir, itu beliau memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pada saat itu, mengubah sistemnya menjadi khalifah. Jadi gelarnya itu 2 untuk Abdurrahman An-Nasir ini, yaitu gelar Amir dan sekaligus gelar khalifah, sampai khalifah yang terakhir yang ke-16 itu juga bergelar khalifah. Kemudian pendirinya tadi sudah kita bahas bahwa pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil namanya, sebagai Amir pertama, pimpinan pertama. Kemudian khalifah pertama, ya gelar khalifah pertama itu jatuh pada khalifah atau pemimpin ke-8 yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Selanjutnya pusat pemerintahannya tadi sudah saya sampaikan juga untuk Daulah Bani Umayyah 2 ini itu berada di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya Cordoba dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, pesatnya, perkembangannya itu pada masa Khalifah ke-8 tadi Abdurrahman III, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Khalifah ke-9 Hakam Al-Muntasir. Kemudian berikutnya ditandai, nah, pesatnya ilmu pengetahuan ini ditandai dengan dibangunnya Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan dengan koleksi 400.000 judul buku. Tidak hanya itu, pada masa kejayaannya Bani Umayyah II ini, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Luar biasa pencapaiannya. Dan pasti banyak pencapaian-pencapaian yang lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Amir dan khalifahnya ini ada Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisam 1, Al-Hakam 1, ini sudah urut ya, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad 1, Mundir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Nah ini Abdurrahman 3, Abdurrahman An-Nasir ke-8 ya. Hakam Al-Muntasir, Hisam 2, Muhammad 2, Sulaiman, Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, Muhammad 3, Hisham 3. Bagi anak-anak itu, dan tugas yang kalian harus lakukan adalah coba kalian jawab pertanyaannya Pak Ali, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil dan dapat membawa pemerintahannya menjadi jaya dan maju. Kamu tulis jawabanmu di buku tulis dan difoto lalu dikirim ke Pak Ali. Oke, anak-anak, paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.